gimana hari ini? Ya, kayaknya kurang bersemangat ya hari ini. Coba kalau ibu bilang gimana kabarnya hari ini, anak-anak jawabnya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, itu ya anak-anak. Baiklah, ibu ulang lagi ya. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, ya itu. Baik, sebelum dimulai pelajaran hari ini, mari kita pimpin dengan doa terlebih dahulu. Al-Fatihah. Ibu absen dulu ya untuk hari ini. Hasna Fauzia, Devi Mata, Dania Nur, Yulinda, Anton Iftarul Khair, Irsyad Jibro, Umi Aziza, Nailul Afroh, Usman Wahyu Sudrajat, dan yang terakhir Zidni Ilham Nafi. Gak masuk, kenapa kok gak masuk? Oh, sakit. Sakit apa? Oh ya udah, semoga kita doakan semoga cepat sembuh dan bisa kembali beraktivitas lagi dan bisa kembali ke sekolah seperti biasanya lagi ya. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung es putih. Baik, ibu akan berikan es putih. Tepuk Al-Quran dulu ya. Ibu berikan contohnya, nanti kalian lakukan ya bersama-sama. Tepuk Al-Quran. Al-Quran adalah kitab Allah, diturunkan kepada Rasulullah 140
Ya, menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Kemudian kata tersebut itu dijadikan sebagai nama kalamullah yang diturunkan kepada nabinya, mengingat bahwa surat-suratnya, ayat-ayatnya, dan huruf-hurufnya itu beriringan dengan yang satu dan digabungkan kepada yang lainnya. Yang ketiga ada dari siapa nama? Ya, dari Al-Fatihah. Kemudian dari kata Al-Fatihah ini beliau berpendapat kata Al-Quran berasal dari lafaz qarainun yang merupakan bentuk jamak dari kata qarinatun yang berarti petunjuk atau indikator. Mengingat bahwa ayat-ayat Al-Quran satu sama lain itu saling membenarkan dan kemudian dijadikan nama bagi kalamullah yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat ada dari siapa? Ya, dari Az-Zujaj. Az-Zujaj berpendapat bahwa kata Al-Quran itu kata sifat dari qur'un yang artinya sewajah atau seimbang, dengan kata furanan yang artinya jam'un atau kumpulan. Selanjutnya kata tersebut digunakan sebagai salah satu nama bagi kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, karena Al-Quran itu terdiri dari sekumpulan surat dan ayat, memuat kisah-kisah, perintah dan larangan, dan mengumpulkan intisari dari kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Yang terakhir ada dari Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i ini berpendapat bahwa kata Al-Quran adalah isim alam, bukan dari kata beristighfar atau dari kata apapun, dan sejak awal itu memang diturunkan sebagai nama khusus bagi kitab suci yang diturunkan Allah kepada Rasulullah, sebagaimana halnya dengan nama-nama kitab suci sebelumnya yang memang merupakan nama khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, selanjutnya ada pengertian secara terminologi. Ada 3 ya anak-anak. Coba dibaca ada apa aja. Ya, yang pertama ada dari Subhi Ali, yang kedua ada dari Syekh Muhammad Abdu, yang ketiga ada dari Syekh Muhammad Muyadibin. Untuk pengertiannya nanti bisa dibaca sendiri-sendiri ya. Ibu akan langsung ke materi yang selanjutnya untuk mempercepat waktu kita karena waktu kita agak banyak. Untuk materi yang B ada nama-nama Al-Quran. Seperti yang kalian tahu, Al-Quran itu tidak hanya ada satu nama, melainkan ada beberapa nama yang menurut para ulama itu. Nama Al-Quran itu bukanlah satu-satu nama yang diberikan Allah terhadap kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Menurut Az-Zarkashi dan Asyuyuti dalam kitab Al-Fiqh menyebutkan bahwa Al-Quran itu mempunyai 55 nama. Banyak sekali ya ternyata. Dan bahkan dalam ensiklopedia Islam ini disebutkan ada 78 nama-nama bagi kitab suci Al-Quran. Wah, ternyata sangat banyak sekali ya. Yang kita tahu paling cuma Al-Quran, Alkitab, gitu aja ya. Nggak tahu kalau ternyata ada banyak. Yang pertama ada namanya Al-Quran. Jadi pada umumnya yang kita ketahui ya Al-Quran itu yang artinya bacaan atau yang dibaca. Sebagaimana telah dijelaskan, Al-Quran itu artinya bacaan atau yang dibaca. Adapun beberapa ayat yang di dalamnya terdapat istilah Al-Quran ada di dalam surat Al-Baqarah, ada di surat Al-A'raf, ada di surat At-Toha. Nanti kalian bisa lihat sendiri-sendiri ya ayatnya. Dan yang kedua ada namanya Alkitab. Alkitab, Al-Quran juga disebut sebagai kitabullah, yang artinya itu kitab suci Allah. Alkitab juga bisa diartikan sebagai dahulu. Ya, yang ketiga ada Al-Furqan. Apa artinya Al-Furqan? Ya, artinya adalah pembeda.
Ibu ada